Langsung saja buka aplikasi Edlink-nya yang telah di-download di Play Store tadi. Dan apabila sudah muncul beranda home, silahkan klik Classroom dan pilih General dan klik tanda plus dan silahkan buat kelas baru. Contohnya di sini saya menggunakan nama kelas ICT Class, kode kelas K2, dan di sini saya menambahkan deskripsi tentang mata kuliah, nama dosen, sesi, dan waktu pelaksanaan kuliah. Setelah selesai mengisi deskripsi, silahkan klik next. Pilih kategori, di sini saya menggunakan lainnya dan type-nya privat dan silahkan buat kelas. Setelah muncul seperti ini, silahkan klik tanda pensil dan silahkan mengisi kelas. Di sini yang pertama saya membuat survei ataupun saya di sini membuat absen ya. Di sini saya menulisnya dengan judul absen pertemuan 1. Kemudian multiple choice. Di sini saya menggunakan hadir. Dan untuk pilihan kedua itu alpha. Nah, setelah itu saya akan menambahkan informasi di sini. Untuk judul informasinya saya menulis pengenalan RPS dan dosen. Silakan Anda tambahkan deskripsi yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa ataupun student Anda. Setelah selesai mengisi deskripsi informasi, maka saya di sini akan menambahkan satu file foto saya agar mahasiswa dapat mengenal wajah saya dan tentunya dengan RPS. Nah, setelah itu saya di sini juga bisa memasukkan material tentang pembelajaran. Sebelum material dimulai, di sini kita harus membuat sesinya dulu. Pertama, di sini saya membuat sesi di pertemuan pertama dan membuat objeknya pengenalan ICT. Dan untuk tanggalnya juga bisa dipilih seperti jadwal yang telah ada. Di sini saya menggunakan jadwalnya di tanggal 20 dan silahkan klik OK apabila sudah tepat. Nah, kita juga dapat memasukkan waktu kelasnya dimulai kapan. Seperti di sini saya memulai kelas di jam 10 dan kelas berakhir di jam 12.20. Dan untuk ruangannya itu di lab call 2. Dan silahkan di-save. Nah, di sini kita dapat menambahkan material untuk pertemuan pertama. Contohnya di sini saya membuat judul materi 1 atau pertemuan 1 dan saya sampaikan apa atau instruksi kepada mahasiswa. Nah, di sini kita bisa menambahkan file tentang materinya. Dan silahkan di next dan silahkan di-share. Di aplikasi ini juga kita bisa menambahkan assignment untuk tugas mingguan. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Untuk assignment pertemuan pertama, di sini silahkan isi judul. Anda juga bisa menambahkan catatan untuk instruksi tentang tugas tersebut. Tentunya kita juga bisa menambahkan file PDF untuk soal tentang assessment-nya. Juga bisa menambahkan image ataupun link YouTube ataupun sebuah video ya. Di sini contohnya saya akan membuat link YouTube dari YouTube. Di sini kita menulis judul dan pilih file yang akan diposting dan attachment. The next step. Nah, di sini kita juga bisa membuat deadline untuk pengerjaan tugasnya. Contohnya di sini saya buat di tanggal 22 dan waktunya saya bikin di jam berapa ya? Terus share sekarang. Nah, assignment-nya sudah terposting ya. Nah, di sini seterusnya saya akan membuat tentang
video konferensi. Nah, di sini ada terdapat dua opsi, yaitu Zoom atau Google Meet. Pertama, saya bikin judul yaitu tentang virtual meeting 1 dan saya menggunakan Google Meet. Dan silahkan submit. Nah, di sini linknya sudah tersedia. Silakan join konferensi. Pilih akun. Nah, nanti setelah bergabung di sini, otomatis untuk mahasiswa atau student yang bergabung akan terlihat kehadirannya di halaman konferensi tersebut. Lanjut, kita juga bisa membuat kuis di aplikasi ini. Saya akan mencontohkannya. Di sini saya akan membuat sebuah kuis. Silakan bikin judul kuisnya, waktu atau durasi pengerjaan kuis 30 menit. Dan di sini kita bikin deadline pengerjaan kuisnya. Nah, di sini saya akan memilih di tanggal 20 September dan waktunya di jam 4.00. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan tentang kuisnya. Contohnya, saya akan membuat dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bahasa Inggrisnya cantik. Nah, ini untuk opsi pilihannya. Di pilihan pertama, kita buat beautiful. Di pilihan kedua, handsome. Di sini saya buat dua opsi aja ya, biar cepat. Dan jika ingin menambahkan opsi, silahkan tambah pilihan jawaban. Dan untuk tambah pertanyaan, silahkan klik yang tambah pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua saya tulis dengan pertanyaan angka deh. 1 ditambah 2 sama dengan. Nah, kita harus memilih jawaban benarnya ya, biar nanti bisa disimpan. Oke. Nah, silahkan bagikan kuis. Di sini kita bisa melihat detail kuis yang kita buat. Di sini kita bisa melihat soal dan jawaban yang betulnya. Di sini kita bisa mencek berapa orang yang sudah menjawab atau mengerjakan tentang laporan kuisnya, siapa rank yang paling tinggi dan skor yang telah otomatis dibuat. Selain itu, kelas ini juga bisa diedit. Ini untuk kelas member bisa men-scan kode ini ataupun masuk menggunakan PIN yang LKWYA. Nah, ini untuk mengedit kelas masih bisa diedit ya, dan tentunya masih bisa ditambah sesi untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan yang paling penting itu di sini kita masih bisa menambahkan kelas lainnya. Anda bisa menambahkan kelas sebanyak apapun yang Anda mau. Dan untuk yang ingin join di kelas ini atau sebuah kelas, silahkan scan kode QR ataupun join menggunakan kode PIN kelas.